Bicara tentang Elon Musk, aka Uncle Elon, sebagai salah satu orang terkaya di dunia, boleh nih kita lihat dan pelajari sepak terjang dari Elon Musk di dunia bisnis dan keuangan. Dia adalah pendiri, CEO, dan Chief Engineer SpaceX, sebuah perusahaan antariksa internasional. Dia juga CEO dan arsitek dari produk Tesla Incorporated. Dan yang terbaru, Elon adalah pemilik dan CEO Twitter dan juga seorang angel investor. Kita akan lihat hubungan Elon Musk dengan Indonesia dan apa kaitannya dengan perpajakan Indonesia. Pastinya sebagai orang dengan penghasilan tertinggi di dunia, juga akan dikenakan pajak dengan jumlah yang tinggi pula. Bener nggak? Nah, mari kita simak. Jadi Elon Musk tercatat sebagai salah satu pemegang saham perusahaan otomotif Tesla. Dan pada tahun 2021, dia iseng melakukan jajak pendapat di Twitter terhadap followernya dengan bertanya, apakah dia sebaiknya menjual 10% kepemilikan sahamnya di Tesla. Dan setelah mayoritas followernya menyatakan Elon Musk harus menjual sahamnya, maka ia benar-benar merealisasikan penjualan sahamnya tersebut yang bernilai kurang lebih 23 miliar dolar AS mulai pada November 2021. Dan di akhir tahun 2022, Elon kembali menjual saham Teslanya sebanyak 22 juta lembar saham senilai 3,58 miliar dolar. Total jumlah saham Tesla yang Elon jual adalah sebesar lebih dari 39 miliar dolar atau hampir 40 miliar dolar. Wow, sangat luar biasa dan sangat besar. Dan kita tahu setelah menjual saham Tesla, Elon lalu mengakuisisi saham Twitter dengan nilai total transaksi sebesar 44 miliar dolar. Waduh, masih lebih banyak lagi ya pengeluaran untuk membeli saham Twitter. Nah, setelah dia mulai jual sahamnya di Tesla, mulai ribut lagi lah di Twitter terkait dengan pajaknya ini. Dia menyatakan bahwa dia akan menjadi orang yang paling besar membayar pajak kepada otoritas Amerika dibandingkan siapapun. Bayangkan saja, dari jumlah transaksi 40 miliar dolar akan dikenakan pajak atas capital gain oleh pemerintah Amerika Serikat yang bisa mencapai tarif 35%. Capital gain, apa itu? Capital gain adalah keuntungan dari penjualan harta atau aset termasuk saham yang dihitung dari nilai penjualan dikurangi nilai pembelian atau perolehan. Selisihnya itulah yang akan dikenakan pajak atas capital gain. Yang by the way, kalau di US, pajak capital gain-nya dikenakan tarif pajak induk yang sangat tinggi, bisa mencapai 35%. Jadi misal, nilai penjualan saham Tesla 40 miliar dolar. Nilai investasi saham Tesla sekarang telah berubah 100 kali lipat dibanding nilai pada saat IPO di bulan Juni 2010. Jadi bisa kita perkirakan nilai investasi Elon dulu pada saat IPO hanya senilai 400 juta dolar saja. Maka selisih keuntungannya sebesar 40 miliar dolar dikurangi 400 juta dolar, ya masih bisa dibilang 40 miliar dolar total semuanya itu akan dikenakan pajak 35%. 35% kali 40 miliar dolar sama dengan 14 miliar dolar. Tuh, jadi bisa mencapai 14 miliar dolar guys pajaknya. Besar sekali. Wajar saja kalau si Elon Musk ini berkuar-kuar di Twitter. Nah, akan beda ceritanya kalau transaksi tersebut terjadi di Indonesia. Untuk di Indonesia, pajak yang berlaku atas transaksi saham di Bursa Efek Indonesia, atau dalam kata lain, untuk saham perusahaan-perusahaan yang go public, sahamnya listing di bursa, maka akan dikenakan pajak yang sangat kecil, yaitu hanya 0,1% dikalikan nilai transaksi. Jadi kalau kita kalikan 0,1% kali 40 miliar dolar, itu sama dengan 40 juta US dollar saja. Ada tambahan 0,5% sih untuk saham pendiri, tapi tetap saja nilainya itu masih bisa dianggap relatif kecil. Jadi kita bisa lihat bedanya guys, sangat jomplang sekali. Betapa hemat biaya pajak yang dikeluarkan jika transaksi tersebut terjadi di Indonesia. Nah, itulah perbedaan dari pajak atas capital gain dan PPh atas penjualan saham di Bursa Efek di Indonesia. Pajak penghasilan atas penjualan saham di Bursa Indonesia ini dikenakan pajak yang bersifat khusus, yang disebut PPh final.
Jadi tidak dikenakan tarif PPh Badan Indonesia yang juga lumayan tinggi, yaitu 22%. Tapi ingat teman-teman, ini hanya untuk saham di bursa saja ya. Ada juga loh saham yang tidak diperdagangkan di bursa. Nah, itu perlakuan pajaknya beda lagi kalau di Indonesia. Jika Sobat Brevet tertarik, tulis saja di kolom komen, biar nanti mungkin kita bisa bikin untuk pembahasannya. Oh ya, satu lagi, hubungan antara Tesla dan Indonesia yaitu tentang rencana membangun pabrik di Indonesia. Sudah ada negosiasi antara pemerintah RI dan Tesla, bahkan dengan Elon Musk sendiri. Presiden Jokowi sudah berkunjung ke kantor SpaceX dan tentunya berusaha membujuk agar Elon jadi membangun pabrik mobil listriknya di Indonesia. Namun sampai saat ini belum ada realisasi dari rencana pembangunan pabrik tersebut. Malahan ada kabar Tesla buka kantor di Malaysia dan rencana bangun pabrik baterai di Cina. Hadah, Elon. Belum lihat apa pajak transaksi saham bursa di Indonesia itu kecil. Makanya, ayo dong Elon, invest di Indo.